Baik ibu-ibu semua, kita lanjutkan lagi ya untuk ibu-ibu lebih semangat ya. Saya punya yel-yel ya, ketika saya mengucapkan masih semangat, ibu bilang tetap semangat, oke? Oke. Baik ibu-ibu, masih semangat? Tetap semangat. Ya, plus dulu buat ibu-ibu semua. Sekarang saya akan menanyakan kepada ibu-ibu semua terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Ya, kira-kira menurut ibu apa sih yang ibu ketahui tentang penelantaran terhadap anak? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Yang Penelantaran anak masalah pendidikan. Ya, mas pendidikan. Terus anak yang putus sekolah ibu ya. Ya, terus apa lagi? Kurang diurus. Ya, sama tidak ibu. diurus, berarti hak-haknya tidak terpenuhi. Ya, benar sekali ibu-ibu ya. Nah, di sini terkait dengan penelantaran anak, saya punya cerita nih buat ibu-ibu semua. Cerita anak ya dari Pulau Jawa yang bernama Tasripin. Ya, saya bacakan sedikit. Saya bacakan sedikit kisah si Tasripin ini ya. Tasripin bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Gunung Lau, kelurahan Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin bocah tangguh dari dusun pesawahan harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dan Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi. Ya, tunggu sebentar. Dengan satu ruangan kamar luas 3 x 3 meter persegi dan sebuah dapur dengan tungku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja beralaskan lantai semen yang sudah pecah. Hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya, sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidur dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh dengan ditutupi matras. Ada yang bisa lanjutkan? Ya, Ibu saya Ros? lanjutkan. Ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka. Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk bagi bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya makan dengan nasi seadanya namun tanpa nikmat. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang. Kadang sehari-hari dapat 30 atau 40 ribu sehari. Itu beli beras dan sayur. Sisanya untuk jajan adik-adik. Jelas bocah yang telah putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya. Dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adiknya dengan mengajak adik-adiknya salat dan mengaji di musola depan rumahnya.
Ya, baik ibu-ibu, itu cerita tentang si Tasripin ya, yang ditinggal bekerja oleh kedua orang tuanya. Ini mah,